Oke, baik. Di sini saya melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya itu adalah cara download Node.js, download Android Studio, dan download Git, dan dibarengi dengan setup Git. Lalu sekarang di sini saya ingin cara kita mengubah tampilan Ionic, mengubah tampilan web dan mobile. Nah, di sini kalian pertama-tama buka folder yang dibuat sebelumnya. Kalau saya ini namanya sample app. Lalu di sample app itu ada file src, kalian buka, dan ada file app, dan di home itu ada homepage HTML. Nah, HTML di sini sama seperti HTML pada umumnya, tapi di sini yang membedakan yaitu ada ion. Di sini ion, yaitu yang berarti menandakan bahwa ini adalah template dari Ionic. Dan di bawahnya itu adalah SCSS, yang berarti ini adalah file CSS pada umumnya. Tapi di sini Ionic membuat seperti ini, SCSS. Yang membedakan HTML Ionic dan yang lainnya yaitu di Ion, dan yang membedakan CSS Ionic dengan CSS yang lain yaitu nama filenya, SCSS. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuka terlebih dahulu dari Ionic tersebut, yaitu dengan cara kalian membuka terminal baru. Di sini terminal, new terminal, nanti kan akan terbuka. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, kalian jangan lupa pilihan CMD, jangan PowerShell. PowerShell-nya apa saja. CMD, ketika sudah CMD kalian ketik Ionic Shell. Di sini saya sudah mengetik karena tadi membutuhkan waktu lama, makanya saya di sini langsung saja Ionic Shell. Di sini mungkin membutuhkan waktu 5 sampai 6 menit ketika membuka ini. Lalu nanti ketika sudah dibuka seperti ini, lalu diamkan saja sampai VS Code Anda membuka browser, entah itu di Firefox atau di Microsoft Edge atau di Chrome. Nah, saya di sini pindahkan ke Chrome. Tadinya saya di Microsoft Edge, saya pindahkan ke Chrome seperti ini. Nah, ini tampilannya. Oke, di sini saya perkecil terlebih dahulu di inspect ya. Inspect. Nah, di sini saya memilih Samsung S20 Ultra. Nah, ini tampilan mobilenya. Ketika Anda sudah memilih ini, berarti tandanya ini sudah tampilan mobile. Oke, yang tadi barusan, yang tampilan awal itu adalah tampilan web. Oke, untuk selanjutnya kita ke Ionic ya. Kita klik Ionic, lalu kita search Ion Input. Nah, di sini sudah disediakan beberapa template. Nah, di sini basic usage. Nah, di sini saya ingin mencari template yang sedikit unik menurut saya. Saya tadi menemukan template yang namanya Violet Outline. Kita scroll. Nah, di sini sudah bermacam-macam ya. Di sini ada basic usage. Terus di sini sudah ada label placement. Banyak sekali di sini. Jadi kalian tinggal salin lalu tempel ke HTML tersebut.
Oke, saya cari field inputs. Nah, ini. Saya akan mencoba ini. Lalu gimana caranya? Nah, di sini sudah ada berbagai versi, yaitu versi Angular, versi JavaScript, versi React, versi Vue. Nah, bedanya apa? Di sini bedanya Angular yaitu kodenya seperti ini. Sebentar, kita biar bisa lihat. Nah, lalu JavaScript itu seperti ini. Nah, sedikit berbeda. Nah, React dan Angular JavaScript ini sangat berbeda ya. Mungkin dari Angular dan JavaScript masih terlihat sama, dan di Vue. Nah, Vue juga ini berbeda. Nah, kita karena memakai Angular, kita pakai Angular, dan di sini langsung kita salin ya. Kita salin ke VS Code. Kita salin. Kita sisihkan ini. Nah, di mana tempat untuk menaruh yang codingan tadi? Ini kita hapus karena kita sudah tidak butuh lagi. Kita hapus. Nah, kita lalu tempelkan di sini, kita paste. Nah, kita save. Kita kembali. Lagi loading ya. Ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita ke sini, kita reload. Oke, ini tampilannya. Oke, di sini tampilannya sudah seperti yang tadi ya tuh. Kalau misalnya kita klik. Nah, sini saya ingin memakai yang bawahnya saja. Yang ini. Yang ini tidak usah. Kita hapus ya yang solid inputnya. Caranya itu adalah kita akan menghapus bagian yang atas ini. Nah, kita hapus. Kita save. Lalu di sini outline inputnya saya ingin ganti labelnya ya. Di sini contoh saya ingin masukkan yaitu nama lengkap. Dan ketika diklik, ini kan ada enter text. Saya ingin ganti enter text ini menjadi input nama lengkap Anda. Nah, kita save. Oke, kita balik ke sini. Kita reload lagi. Apakah bisa?
Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan gimana caranya ketika kita menginputkan nama di sini lalu terekam ya. Nah, di sini kita akan pergi ke VS Code. Nah, di sini kalian ketika ingin tampilan front end atau bagian depan, kalian hanya disuguhkan dua file ini, HTML dan kan disuguhkan dengan HTML dan CSS. Nah, di sini. Tapi kalau misalnya kalian bicara soal backend, yaitu kalian harus ke home page TS. Nah, di sini kalian akan menaruhkan semua Laravel dan segala macam backend di sini kalian taruh. Nah, untuk tadi kita cara merekamnya gimana? Cara merekamnya itu seperti ini. Di sini kita akan buat baru ya, yang itu namanya, nama variabelnya itu adalah name. Di sini kita memakai string ya. String sama dengan titik 2. Oke, nah di sini. Oke, salah. Oke, nah di sini sudah name string, artinya apa? Nanti yang diinputkan di kolom tadi yaitu harus bertipe string. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini kita save dulu ctrls. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke HTML. Nah, di sini. Di sini kita ke HTML. Dan ketika di sini HTML di ion input ini kita tambahkan variabel yang tadi, yang name tersebut. Caranya gimana? Caranya itu adalah kurung siku dan dimasukkan lagi tanda kurung yang artinya ini adalah model ini yang artinya ada di dalam sebuah array. Nah, selanjutnya sama dengan yaitu kita klik. Nah, di sini masukkan nama variabel yang tadi. Nama variabel itu adalah name. Nah, seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita save. Kita pergi ke sini, kita akan reload. Kalau misal tidak terjadi error, maka kode yang tadi dimasukkan itu sudah benar. Karena sangat sensitif. Kayak ini, kalau misal terjadi error sedikit pun, di sini bakal ada peringatan error. Oke, untuk sambil menunggu ini, kita di sini yang namanya menginputkan itu pasti ada tombol button, ada button. Nah, di sini kita mencari button. Oke, kita komponen. Nah, di sini kita mencari button, yaitu ini button. Kita klik button. Nah, di sini banyak ya, seperti tadi input. Nah, di sini
Di sini saya ingin memakai blok ini yang panjang, tetapi saya ingin juga dia tidak ingin terlalu panjang. Nah, saya ingin dia tuh pendek seperti Ron. Nah, gimana caranya? Oke, kita salin ini ya. Kita salin sama seperti tadi. Kita salin, lalu kita masuk ke homepage HTML. Lalu kita buat di sini. Kita paste. Nah, ini sudah ada ya. Kita Ctrl S lagi. Oke, nah di sini. Nah, di sini karena yang full ini saya tidak pakai, jadi saya buang aja. Saya hanya memakai yang blok. Bedanya apa? Nah, di sini yang blok itu ujungnya itu tidak terlalu lancip ya. Di sini ada sedikit oval. Nah, di sini saya pilih yang ini. Lalu saya ingin panjangnya itu tidak terlalu panjang, yaitu seperti ini, seperti round. Nah, kita copy juga yang ini. Oke, kita buang yang full tadi. Lalu kita paste. Nah, kita rapikan dulu. Ctrl S ya. Oke, ketika sudah Ctrl S. Nah, di sini, ini tadi blok di sini. Di sini ada round. Nah, yang membedakan round dengan blok tadi ini yaitu di sini, di shape dan round. Nah, gimana caranya? Kita masukkan shape ini ke dalam button blok. Kita copy dan kita tambahkan di sini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita buang selebihnya karena kita tidak pakai. Oke, kita Ctrl S. Oke, sudah. Lalu kita kembali ke Ionic ini ya. Kita reload lagi, kita tunggu. Oke, untuk selanjutnya di sini cara gimana agar ketika kita menginputkan nama lalu bisa ke track gitu. Nah, oke. Untuk menginputkan nama agar bisa ke track yaitu kita pilih ke home page TS ya. Kita di sini bicara dengan backend, lalu di sini kita tambahkan di bawah construct ya. Di bawah construct itu kita namakan variabel apa yang ingin buat penampungan si input nama ini. Nah, di sini saya nama do submit. Oke, do submit kurung sini kurung kurawal. Oke, kita enter. Lalu di sini konsol. Nah, kita di sini memakai konsol ya, memakai konsol log. Lalu nah, kalau misalnya kita di sini kita masukin variabel input itu yaitu name di sini ya name. Ini akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini yang dinamakan console log itu harus diawali dengan this. Yaitu kita di sini this lalu titik. Nah, ini tidak terjadi error. Lalu titik 2. Nah, seperti ini. Lalu kita ctrls dulu, kita save. Lalu kita pindah ke HTML-nya. Lalu kita masukkan di sini yaitu sama seperti ini ya.
model. Nah, seperti ini. Tapi di sini berbeda. Oke, kita di sini kita copy dulu ya, kita copy. Lalu di sini kita paste. Oke, kita paste di sini. Di sini kita dari awal kita kurung sikunya, kita hapus ya kurung sikunya. Dan model ini kita ganti dengan klik. Oke, dan name ini kita ganti tadi nama variabel yang menampung inputan name, yaitu do submit kurung. Nah, seperti ini kita ctrls. Oke, sudah. Lalu kita akan pergi ke localhost, kita reload lagi. Bagaimana caranya? Kita akan, kan kalau misalnya di konsol ini, kalau misalnya kita refresh, dia akan hilang. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya jika kita refresh tapi dia masih ada? Nah, kita akan menggunakan yang namanya local storage. Local storage itu ada di homepage TS ya. Oke. Nah, di sini kita kasih di bawah konsol yang tadi, yaitu nama local storage. Local storage set item dan namanya, yaitu nama variabelnya name. Dan seperti biasa kita harus menggunakan this name. Oke, kita tutup. Oke, kita save. Kita reload. Oke, nah di sini akan nanti ketika kita masukkan ke sini, ini akan ke track di application. Nah, di sini awalnya, nah di sini ada panah, nanti di sini ada application. Nah, kita klik application, yaitu ada di local storage dan di sini. Nah, kalau misalnya kita masukin nama, misalnya Ali Prabu. Nah, di sini kita submit. Nah, di sini ada. Nah, sekarang kita bagaimana caranya ketika kita klik submit, kita akan dimunculkan ke page selanjutnya. Oke, bagaimana caranya? Yaitu kita pertama harus membuka command prompt baru ya. Di sini kita buka terminal baru. Kita buka cmd, di sini command prompt, jangan lupa jangan sampai PowerShell ya. Nah, di sini kita akan beri perintah yaitu ionic generate. Ionic generate. Nah, tapi di sini kita bisa singkat menjadi ionic G saja. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Ada page. Nah, ini ada page, ada komponen, ada service, ada modul. Nah, tapi kita di sini ingin membuat page baru. Bagaimana caranya? Nah, kita pilih page ini lalu kita enter. Nah, di sini ingin dinamakan apa page yang baru itu? Nah, di sini saya ingin menamakan yaitu account.
enter. Nah, di sini membutuhkan internet yang cukup stabil karena di sini dia istilahnya dia akan mengcoding untuk file-file yang kita inginkan. Nanti filenya itu hampir sama dengan home, bahkan sama dengan home ini. Nanti akan membuat file baru di sini, yaitu yang bernama yang kita namain tadi account. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini lagi membuat, kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil membuat ya. Nah, di sini sudah ada akun. Nah, oke. Yang isinya sama, mirip dengan home, yaitu akun router. Nah, di sini HTML-nya di sini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Tapi jika kita kembali ke localhost, nah di sini akan terjadi error. Oke. Oke, untuk selanjutnya tadi akun sudah dibuat, yaitu tadi saya sudah di akun HTML ya. Di sini sudah saya masukkan ya. Nah, di sini jika namanya ingin sesuai dengan nama yang diinputkan, nah di sini ada yang namanya kode seperti ini. Double kurung kurawal, yaitu diikuti dengan nama variabel. Nah, seperti ini. Lalu di sini dikasih BR dan di bawahnya. Oke, dan untuk ketika kita klik submit ke page selanjutnya, kita di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan router. Router di sini kita tambahkan. Lalu tadi akun sudah dibuat, yaitu tadi saya sudah di akun HTML ya. Di sini sudah saya masukkan ya. Nah, di sini jika namanya ingin sesuai dengan nama yang diinputkan, nah di sini ada yang namanya kode seperti ini. Double kurung kurawal, yaitu diikuti dengan nama variabel. Nah, seperti ini. Lalu di sini dikasih BR dan di bawahnya. Oke, dan untuk ketika kita klik submit ke page selanjutnya, kita di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan router. Router di sini kita tambahkan. Lalu di sini kita disk router kita tambahkan di sini juga. Dan jadinya akan seperti ini. Nah, ini lagi loading. Oke, nah di sini jika kita masukkan nama, contoh di sini Alif Rabu, kita submit. Nah, di sini langsung Alif Rabu. Dan begitupun kalau misalnya kita ketik nama Agus, maka di sini akan Agus. Oke. Ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.